Yesus tidak maha suci, siapa yang bisa menunjukkan dosanya Yesus? Siapa yang bisa menunjukkan kejahatan Yesus? Silakan buktikan kejahatan kekotorannya. Kalau tidak bisa membuktikan kesalahannya, dosanya, berarti Yesus maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allahnya ta'ala, yang maha tinggi. Begitu jemaah. Yesus mengatakan bahwa semua orang yang datang sebelum dia adalah pencuri dan perampok. Dengan kata lain, Yesus mengatai ibu kandungnya sendiri, Maria, sebagai pencuri dan perampok. Apakah itu perbuatan yang baik? Itu tertera di dalam Yohanes 8. Itu gimana ceritanya, Coach Lug? Ya, ini lagi yang muter balik firman, dijungkir balikan supaya tidak percaya Yesus. Ya, kalau sudah tidak mau percaya, ya sudah. Apa ruginya Yesus ini? Muhammad Kece kan hanya menyampaikan kebenaran, bukan mau mengajak. Kebenaran pilihan ada pada Anda. Julkepas. Jadi Yesus itu topiknya, cerita itu bukan ke Maria. Yang lebih dahulu datang sebelum aku itu pencuri itu, ya itu yang mengaku-ngaku mengenal Allah, tetapi tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Ya sama seperti Zulkifli Abbas. Orang lain menyembah Yesus diolok-olok. Giliran suruh nerangin Allahnya, di mana, bagaimana, kapan ketemunya, Zulkifli malah kabur. Nah sekarang juga pasti kabur. Kalau memang umat Kristen ini salah menyembah, coba tunjukin yang benar. Tuntun. Katanya Zulkifli penginjil jalanan. Coba tuntun. Nah, jangan jauh-jauh, tanya diri sendiri aja, Zulkifli Abbas sudah punya kepastian nggak masuk surga? Itu aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau yang mengikut Yesus punya kepastian, punya harapan, karena kitabnya benar, yang dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi Islam menggunakan kitab hadis, ijma, qiyas, fikih, dan sebagainya. Itu kan kitab karangan manusia, dan tidak ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa Allah membenarkan hadis dan fikih. Tidak ada. Allah tidak memerintahkan harus mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam EPI, siapa itu, Rizik Syihab. Nggak ada ayatnya harus ngikutin Rizik Syihab. Jadi orang yang mengikuti Rizik Syihab itu orang yang cinta buta, nggak tahu aturan. PSBB dilanggar. Giliran ada yang sakit, tidak tanggung jawab. Nah begitu. Jadi harus tahu konteksnya dulu. Perikopnya apa, ceritanya tentang ayat yang mengatakan orang yang sebelum aku, kata Yesus, pencuri. Orang yang masuk tidak melewat pintu adalah pencuri. Itu konteksnya dalam hal apa dulu? Jangan dialihkan ke situ. Akhirnya kan ibunya durhaka. Siapa orang anaknya ibunya pencuri adalah durhaka? Karena bukan ke situ arahnya. Kamu aja gagal paham. Jelas ya, Zulkifli Kepas? Jawab aja dulu. Ya, poin ini aja dulu bahas. Yesus dengan lisannya sendiri, kan Anda mengatakan Yesus itu adalah orang yang suci, tidak memiliki dosa. Tetapi faktanya di dalam kitab Anda, Yesus menuduh ibunya
dan juga ayahnya serta buyutnya sebagai pencuri dan perampok. Itu terangkan dulu ini, terangkan dulu. Jangan berasumsi ria. Silakan. Iya, itu Yohanes 10 ayat 8. Di situ perikopnya jelas, gembala yang baik. Dan itu ialah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Semua orang yang datang sebelumku, aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dalam, akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Makanya jangan baca Alkitab itu satu ayat ditafsir sendiri, diarahkannya kemana, jadinya kan ngaco, berantakan. Ini jelas tujuannya. Perikopnya memberikan judul, terus ceritanya begini-begini harus jelas. Makanya Zulkifli Abbas itu jangan tomot ayat ditafsir sendiri. Akhirnya kan jadi berantakan, bikin asumsi sendiri, bikin cerita sendiri, bikin karangan sendiri, ditanyakan ke orang. Waduh, Zulkifli ini kan ngaco ini. Dianggap orang lain benar, ternyata ngaco. Yang memberikan perikop itu kan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kitabmu dalam bahasa Yunani itu tidak ada itu perikop-perikopan. Itu cuman buatan di Indonesia aja. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, berarti Yesus itu adalah jalan menuju kepada Allah bagi domba-domba. Domba-domba itu ya Bani Israel, bukan Kristen. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Lalu kemudian dikatakan di ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka, gitu. Jadi di sini ya, di sini Yesus dengan terang menuduh orang-orang yang datang mengajarkan kebaikan sebagai pencuri dan perampok, dan Bani Israel tidak mendengarkan mereka, gitu. Ini secara tidak langsung dia menuduh Musa, ya, menuduh Salomo, Daud, ya, dengan mengatakan bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dalam dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini artinya bahwa siapa yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan diselamatkan. Nah, sekarang Kristen apakah mengikuti ajaran Yesus? Coba, kalau Kristen mengikuti ajaran Yesus, apa yang Kristen lakukan yang ajarannya bersumber daripada pengajaran Yesus? Nggak ada kan? Jadi itu satu. Jadi kalau kau katakan itu adalah asumsi saya, kamu salah. Karena ayat ini kalau dikritisi secara literal, itu merujuk kepada gembala-gembala yang datang sebelum Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena dikatakan situ dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya mereka yang dimaksud oleh Yesus sebagai pencuri dan perampok ini adalah penyampai-penyampai firman. Ya, gembala-gembala yang lain, utusan-utusan Allah yang lain yang tidak didengarkan oleh Bani Israel disebut oleh Yesus sebagai pencuri dan perampok.
Ya bisa jadi termasuk orang tuanya. Kan orang tuanya juga adalah menurut sejarah dia juga menuliskan kisah daripada perjalanan hidup anaknya. Makanya disebut dengan Injil Maria, kan gitu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak berdosa, Anda lupa di dalam Lukas 19 itu jelas sekali Yesus mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya. Itu bukti bahwa ada perintah dari Yesus untuk membunuh orang-orang yang tidak mengimani dirinya sebagai raja. Itu loh. Jadi wajar kemudian ketika orang-orang Kristen itu ya, yang mengaku sebagai pengikut Yesus mengamalkan ayat ini, menjajah, menjara, membunuh orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam ajaran agama mereka. Karena berdasarkan dari ayat ini, Yesus mereka akui memerintahkan untuk membunuh siapapun yang tidak menerima Yesus sebagai raja. Nah, apakah ini bukan dosa? Perintah seperti ini apakah bukan dosa nih, perintah membunuh orang-orang yang tidak mengimani Yesus? Itu adalah dosa. Jadi jangan kau katakan Yesus itu suci di dalam kitabmu. Kitabmu itu sangat merendahkan Yesus. Ini contohnya. Iya, kan tidak menuduh ibunya, tidak disebutkan ke ibunya di situ. Cuma itu mah asumsi Zulkifli Abbas saja, tafsiran Zulkifli Abbas yang mengarah ke sana. Ceritanya kemana? Dibikin rangkaian cerita gimana? Itu Zulkifli Abbas saja mengada-ngada. Ya, taruhlah dia tidak mengatai ibunya menurut kamu. Tetapi di sini kan bercerita tentang orang-orang yang datang sebelum dia. Dia katakan sebagai pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya, orang yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah para penyampai firman yang ditolak oleh Bani Israel. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka, kata ayat ini. Nah, di situ Yesus ingin memproklamirkan, akulah pintu. Maksudnya, dia adalah jalan menuju kepada Allah. Bukan dia adalah Allah itu sendiri. Artinya, kamu mau loncat kemanapun, di sini Yesus membuktikan dirinya dengan sifat sombongnya. Menurut dalilmu, menurut kitabmu. Berarti salah kamu ketika kamu mengatakan Yesus itu adalah orang yang suci. Ya, versi kitabmu. Sementara kamu di sisi lain menunjukkan dalil-dalil kitabmu, di mana di kitabmu Yesus mempertontonkan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti yang saya utarakan tadi di dalam kitab Lukas, ya, di mana Yesus katakan, bunuhlah setiap orang yang tidak menerima aku sebagai rajanya. Nah, itu sadis sekali itu. Dan perintah membunuh itu kan dosa menurut versi iman Anda ketika Anda menghujat Islam. Nah, ternyata Yesus memerintahkan membunuh orang yang tidak menganggapnya raja. Ya toh, wajar kemudian ketika, ya lihat aja sejarah bagaimana agama Anda disebarkan. Kan gitu. Jadi jangan pernah kau katakan Yesus itu adalah manusia suci, karena di kitabmu bertaburan ayat yang menunjukkan Yesus itu melakukan dosa. Berbeda dengan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran, misalnya di dalam surah Maryam ayat 19, Yesus itu disebut sebagai manusia suci. Itu wajar. Karena memang di Al-Quran tidak menceritakan keburukan dan kejelekan, tidak ada fitnah terhadap Yesus. Berbeda dengan kitabmu, dituduh terkutuk di atas tiang palang, ya. Itu membuktikan bahwa orang yang terkutuk itu adalah penjahat. Dalil kitabmu sendiri menunjukkan bahwa kitabmu mengatakan Yesus itu adalah penjahat. Terkutuklah orang yang disalib di atas tiang palang. Itu. Kamu mau salto kemana lagi? Itulah ketidakpahaman Zulkifli tentang Alkitab. Perikopnya judulnya kan Aku Gembala yang Baik. Nah, itu sub-sub katanya itu jangan dipelencengkan. Harus runut. Dijelaskan bahwa cerita itu bukan ditujukan kepada Maria,
kenapa kamu bikin cerita kepada Maria tuduhan itu? Kan itu sangat salah kaprah. Udah salah, merasa benar lagi. Tidak ada yang nyembah batu itu Allah. Nyembah batu itu adalah kesyirikan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa batu Hajar Aswad Ka'bah itu dicium rebutan? Karena orangnya tidak mengerti. Kemudian mengais-ngais Alkitab, bikin cerita dirangkai seperti Zulkifli Kebes, Zulkifli ewes-ewes. Nah, inilah yang merusak firman Tuhan, yang ingin mengacaukan. Karena iblis memang dari awalnya pengacau dari sorga. Makanya Adam dan Hawa turun dari sorga itu karena dikacaukan iblis. Begitu. Nah, di dunia juga bikin kisruh. Contoh yang baru pulang dari Arab itu, bikin rusuh, bikin kisruh, mengadu domba, memprovokasi, ancaman-ancaman, dengan vulgar dikatakan, emang ini negara milik siapa? Milik orang Yaman? Bukan. Indonesia ini milik NKRI. Siapa yang tidak betah dengan undang-undang Republik Indonesia, negara Pancasila, silakan angkat kaki dari Indonesia. Begitu. Karena Indonesia butuh damai, butuh ketenangan. Kalau ada yang ingin mengkacaukan di Indonesia, rakyat Indonesia akan bangkit. Kalau ada yang ingin mengarabkan Indonesia, Indonesia akan bangkit. Ini penjajahan melalui agama, dikemas dengan agama. Apalagi ancam-ancam segala macam, sampai kepala bertebaran di pinggir jalan, kan nggak benar itu. Makanya TNI turun, sikat habis. Kelepak-kelepak, pura-pura sakit. Ada yang kayak gitu ya. Jadi negara Indonesia itu nggak bisa diarabkan. Punya bangsa, punya bahasa. Ya, kalian ini tahu. Saya tahu kalian ini tersesat. Siang malam minta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan rendah hati, on. Ditunjuki jalan yang lurus, Yesus nggak mau, ditolak. On itu namanya. Iya, Yesus mengaku sebagai gembala yang baik, lalu kemudian menuduh gembala-gembala yang lain itu sebagai pencuri dan perampok. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan terpuji? Kenapa nggak menggunakan kata-kata yang lain? Misalnya, orang-orang yang datang sebelum aku semuanya gagal mengajarkan Injil atau mengajarkan jalan keselamatan. Sebut aja seperti itu. Kenapa harus mengatakan mereka sebagai pencuri dan perampok? Ya, katanya ajaran kasih si Yesus ini. Loh, buktinya orang-orang yang datang sebelum dia nggak pernah berbuat kesalahan terhadap dia kok. Ngapain nuduh orang-orang itu sebagai pencuri dan perampok? Sementara dia sendiri mengajarkan, kalau pipi kirimu ditampar, kasih yang pipi kanan. Nah, ini orang nggak pernah nampar dia kok, dia nampar sendiri orang lain. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Apakah itu perkataan yang baik? Ya, apa nggak ada kata-kata yang lebih sopan gitu? Jadi ini adalah serangkaian fitnahan kitabmu terhadap Yesus. Jadi yang salah di sini bukan Yesusnya, tetapi kitabmu yang salah, karena memang kitabmu bukan firman Tuhan. Ya, belum lagi yang saya terangkan samamu tadi, kitabmu menuduh Yesus itu orang terkutuk. Berarti Yesus itu adalah penjahat. Nah, kalau dia penjahat, berhentilah mengatakan dia itu adalah orang suci. Karena kitabmu dengan terang mengatakan dia itu adalah penjahat, wakil dari para penjahat.
Yesus itu rela mati untuk menjadi matinya seorang penjahat, rela terkutuk demi untuk menghapuskan kutukan orang yang terkutuk, sehingga kalian itu ya berleha-leha karena merasa dosa kalian itu telah diampuni dengan matinya Yesus secara penjahat di atas tiang salib. Salah enggak kamu sampai situ? Iya, jadi memang benar seperti itu cerita, tapi kan maksudnya kadang-kadang Zulkifli beda paham, gagal paham untuk ayat itu. Bukan ke situ ceritanya. Jadi bukan untuk ditafsir, ditambah-tambahin, diterjemahkan sendiri, bukan itu. Tapi kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Bagaimana caranya supaya mengerti ayat itu. Minta hikmat Tuhan, bukan akal pemikiran dirangkai cerita seolah-olah benar padahal itu menyesatkan. Baik, tidak apa-apa kalau memang orang Kristen tersesat. Menurut pandangan Zulkifli, orang Kristen gak benar nih. Tinggal apa susahnya Zulkifli menjelaskan tentang Allah yang disembahnya. Allah yang Zulkifli sembah yang benar, coba tunjukkan kepada orang lain. Siapa itu Allah, di mana itu Allah, dan bagaimana? Kalau memang pendapat Zulkifli yang benar. Kalau memang Alkitab itu salah. Alkitab itu salah karena buatan LAI. Tapi kan di dalam Alkitab tidak mengajarkan penggal lehernya yang tidak percaya kepada, tidak meninggikan Muhammad bin Abdullah, tidak meninggikan Rasul. Tidak ada ayatnya. Kalau yang tidak percaya Yesus harus dipenggal, tidak ada kan di Alkitab. Berbeda dengan yang dari Arab. Kalau tidak percaya kepada Allah dan Rasul, kafir. Kata kafir seperti apa nggak ngerti. Oke lah, Zulkifli, kalau memang apa yang kamu sembah itu benar, silakan jelaskan kepada orang lain. Jangan mengandalkan asumsi. Pernah ketemu Allah di mana dan bagaimana wujud Allah, silakan dijelaskan. Karena yang selama ini sholat menghadap ke barat, mengiblat kepada Mekah, itu Ka'bah itu Hajar Aswad itu batu hitam. Hajar, batu, Aswad hitam. Orang Arab itu benar. Cuman orang Indonesianya yang nggak ngerti. Akhirnya cium Hajar Aswad rebutan. Begitu. Makanya lebih baik sembah Yesus yang bisa kelihatan, bisa didengar suaranya, tuntunannya, daripada batu itu yang tidak bisa berbicara apapun. Lebih mulia sujud kepada Yesus daripada sujud kepada batu. Itulah yang saya jelaskan. Yesus jelas Tuhan Roh Kudus menjelma menjadi manusia, namanya Yesus sebagai wadah. Kalau batu hitam, apa coba manfaatnya buat Indonesia? Kalau bagi Arab manfaat batu hitam, mendatangkan devisa negara. Begitu Zulkifli. Kamu aja menggonggong terus sama orang Indonesia, nggak nyadar-nyadar. Kamu orang Indonesia bukan? Mikir dong. Kitab kuning dilakuin. Kamu kan nggak ngerti sholat 5 waktu itu dari kitab kuning. Makanya lu dibahas rukun iman nggak mau ngilang. Karena saya yakin kamu nggak paham itu rukun iman, akan kejeblok. Aduh Zulkifli. Oh iya, itu tidak ada keraguan. Kalau agama Anda itu sesat, nggak ada keraguan itu. Jangan kamu ragu, jangan kamu sangsikan. Itu 1000 dan berjuta% itu sesat kalian. Ya, kenapa sesat? Karena tidak mengikuti, tidak mendengarkan
apa yang Yesus ucapkan. Yesus mengaku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Diutus sebagai rasul, bukan diutus sebagai Tuhan. Itu pertama. Kedua, kamu mengatakan bahwa kalau Kristen itu sesat, maka coba tunjukkan sisi kebenarannya Islam. Ya jelas, lalu kemudian kamu minta saya menerangkan tentang Allah. Kalau kau ingin tahu siapa itu Allah, tanya kepada Yesus. Hai Yesus, siapakah itu Allah? Siapa yang telah mengutusmu, wahai Yesus? Maka Yesus akan menjawabnya. Di dalam kitab Yohanes, Yesus itu telah menjawabnya. Allah yang telah mengutus aku, kamu tidak dapat melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Lantas kemudian kau tanya lagi kepada Yesus, Yesus, yang mengutus kamu itu siapa sih? Coba tunjukkan wujudnya. Nah, Yesus akan menjawab, sesungguhnya tidak akan ada orang yang hidup, tidak akan pernah ada orang yang mampu hidup apabila telah melihat aku. Nah, setelah itu kau tanya lagi, Yesus, bukankah kau itu adalah Bapa? Bukankah kau itu adalah Allah itu sendiri? Maka Yesus akan menjawabnya, tidak, aku akan pergi kepada Bapa malah, karena Bapa lebih besar daripada aku. Nah, kamu tanya lagi, loh, bukannya kamu itu bersatu dengan Bapa? Oh tidak, maksudnya itu satu ajaran. Makanya saya katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, kamu tanya lagi, kamu cerca terus pertanyaan kepada Yesus. Loh, bukannya kamu itu bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bukankah itu membuktikan bahwa kamu adalah Tuhan? Oh tidak, siapa bilang? Di dalam Yohanes 17 ayat 7 kan saya sudah pernah katakan bahwa mereka yang percaya kepada aku telah mengetahui bahwa semua yang ada pada diriku itu adalah berasal daripada Engkau yang telah mengutus aku. Berarti apapun yang kamu lihat, yang kamu imani, yang menjadikan kamu mengimani aku menjadi Tuhan, itu semuanya adalah pemberian Tuhanku. Makanya saya katakan kepada orang-orang terdahulu, kamu menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami atau aku menyembah apa yang kami kenal. Masa sih namamu sudah kucuk kayak gitu kamu nggak paham-paham? Alismu aja tebal, bulu hidungnya gondrong, tapi otak nggak berfungsi, kata Yesus samamu. Ya, jadi Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Kamu minta saya tunjukkan Allah, tidak bisa ditunjukkan karena dia bukan makhluk. Jangankan Allah, akalmu aja bisa nggak kamu tunjukkan akalmu? Bisa? Nggak bisa kan? Nah, apakah karena kamu tidak mampu menunjukkan akalmu, lantas kamu boleh dikatakan kamu tidak berakal? Mau? Meskipun memang kenyataannya kamu nggak berakal. Pasti nggak mau kan? Nah, itulah Allah. Dia ada, tapi karena dia pencipta, kata Yesus, kamu tidak dapat memandang wajahnya, mendengarkan suaranya pun kamu tidak akan pernah bisa. Paham tidak kamu? Julkipli, kata suci aja nggak ngerti, mau bisa ngomong suci. Kalau mengatakan kata suci, harus ngerti definisi suci itu seperti apa, bagaimana. Ya Julkipli aja yang melakukan wudhu nggak ngerti arti makna wudhu. Apa contohnya? Dalam wudhu suka kumur-kumur. Sebenarnya itu punya makna.
Orang itu tidak boleh menghujat, tidak boleh mengatain orang lain jelek, tidak boleh berkata sembarangan. Itu maknanya kumur-kumur dalam wudhu. Cuci muka. Artinya tidak boleh melihat yang lain-lain bukan haknya. Istri orang, pacar orang didemenin. Itu fungsinya cuci muka. Orang wudhu itu lemah lembut, gak pernah ngomong kasar. Cuci telinga, gak pernah ngomongin kejelekan orang lain, mendengarkan kejelekan orang lain, lalu disebarluaskan jadi fitnah. Itu orang wudhu gak mungkin melakukan itu. Karena banyak Islam yang bisa melakukan wudhu simbol, tapi tidak mengerti artinya wudhu. Maka begitulah jadinya. Seperti Rizik Syihab datang ke Indonesia memaki-maki presiden, memaki-maki polisi, memaki-maki tentara, menjelekkan negara, undang-undangnya karena nggak mau nerapin hukum fikih, karena tidak mau menerapkan syariat Islam, dimaki-maki, dianggap togut lah, dianggap Indonesia kafir. Ini manusia yang kayak gitu, yang belum paham arti daripada agama, belum paham arti daripada wudhu. Padahal secara simbolik, wudhu itu sudah memberikan makna, jangan kumur-kumur itu, jangan berbuat jahat, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Itu maksud tujuannya kumur-kumur. Bukan mau ke masjid kumur-kumur dilakukan. Itu kalau mau menghadap Tuhan itu harus suci mulutnya. Jangan habis menghujat orang lain. Habis menghujat orang lain baru hilang dosanya kalau minta maaf kepada orang yang dihujat itu. Tapi sebelum minta maaf kepada orang yang dihujat itu, maka dosa akan tetap ada sampai hari kiamat. Itu maknanya wudhu, simbolnya wudhu. Zulkifli Abbas baru tahu simbol sholat aja udah bangganya minta ampun. Sholat tiang agama, mendirikan tiang agama, bangganya minta ampun. Padahal pengertian sholat berdiri, ruku, sujud itu ada makna tersendiri. Itu hanya simbol. Tidak ubahnya seperti merah artinya apa, putih artinya apa. Nah seperti itu. Berdiri istiqomah artinya apa, ruku artinya apa, sujud artinya apa. Semua yang dilakukan di dalam sholat punya maksud dan tujuan. Makanya banyak orang melakukan sholat karena ikut-ikutan gak ngerti. Akhirnya habis wudhu maki-maki orang. Karena tidak paham wudhu. Nah itu Zulkifli, belajar dulu lah. Islamnya kamu gak ngerti, banyak gak ngerti sih. Orang lain dikafir-kafirkan, padahal tidak paham arti definisi kata kafir. Repot. Belajar lagi. Ya Zulkifli, belajar lagi. Ilmumu belum seberapa itu di hadapan Muhammad KC. Belum seberapa. Makanya pasti terpental Muhammad Zulkifli kalau berhadapan dengan Muhammad KC, mempermalukan dirinya sendiri. Kamu nggak nyambung, ya, kamu nggak nyambung. Ini sedang membahas tentang klaim kamu menurut imanmu menuhankan Yesus karena Yesus itu adalah manusia suci. Nah, saya kan sudah membeberkan, kamu salah. Di kitabmu itu justru menerangkan Yesus itu banyak dosa. Kitabmu ya, tapinya bukan oknum Yesus, tapi kitabmu yang memfitnah Yesus begitu kejam. Paham? Nah, Yesus itu kau katakan sebagai orang yang suci. Nah, justru karena Yesus itu orang suci, harusnya kau rasulkan dia. Bukan kau tuhankan. Karena Yesus itu bukan manusia, bukan Tuhan, tetapi dia adalah manusia. Ngerti ya? Nah, datar dosa Yesus itu berikutnya adalah membiarkan muridnya Petrus memotong kuping imam besar dari orang Yahudi. Ngerti ya? Begitu Yesus berada dengan Petrus, Petrus melakukan pencabutan pedang, Petrus melakukan pemotongan kuping terhadap imam. Yesus tidak gubris, Yesus tidak memerintahkan
muridnya Petrus untuk berhenti atau tidak melakukannya? Tidak. Di dalam Matius 25 ayat 51, nanti 52, nanti setelah Petrus memotong kuping orang tersebut, barulah kemudian Yesus ngomong, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini setelah Petrus potong kuping, baru dia ngomong kayak gitu. Harusnya sebelum Petrus memotong kupingnya, ini imam Yahudi, Yesus sudah melarangnya, tapi dia membiarkan. Itu adalah dosa. Potong kuping itu adalah dosa, bro. Menandakan dia bukanlah seorang gembala yang baik. Berarti dia tidak suci dong. Ya, maka berhentilah menuhankan dia. Meskipun dalam imanmu manusia boleh dituhankan, yang penting suci, tapi sudah saya buktikan Yesus itu bukan orang suci. Ya, menurut kitabmu. Kalau dalam Islam, ya memang Nabi Isa yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus itu adalah orang yang suci memang, menurut Al-Quran. Tapi menurut kitabmu, Yesus bukan orang suci. Ya. Belum lagi ketika Raja Herodes bertanya terus. Padahal Raja Herodes pada saat itu posisinya sebagai raja, sebagai hakim, bertanya kepada dia yang sedang disidang. Diam aja kayak orang bisu. Ya, itu artinya dia tidak taat terhadap aturan. Orang yang tidak taat terhadap aturan itu bukan orang suci. Ya, itu mencerminkan sifat-sifat yang kurang terpuji gitu loh. Ya. Jadi dengan membahas ini, maka kau akan memahami Tuhan yang kau sembah itu bukanlah manusia suci. Ngerti? Baik, kalau Zulkifli menyalahkan bahwa kitabnya yang salah, oke, saya tanggapi begini. Kalau memang Alkitab menurut Zulkifli salah, kenapa Al-Quran membenarkan? Di mana ayatnya Al-Quran membenarkan Alkitab? Surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang sebelumnya, membenarkan yang ada padanya. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, sementara Zulkifli pengikut hadis dan fikih mau menyalahkan Alkitab. Bagaimana? Al-Quran saja membenarkan Alkitab. Sekarang Zulkifli sebagai apa? Profesor bukan, doktor bukan, ilmuwan bukan, pintar saja dari googling. Ya, kita mesti tahu diri lah. Al-Quran saja membenarkan Taurat dan Injil, tidak membenarkan hadis dan fikih. Al-Quran membenarkan Alkitab, Taurat, Injil. Al-Quran tidak membenarkan hadis dan fikih. Dari kitab ini saja sudah kelihatan umat Islam menyimpang dari Al-Quran karena tidak mengikuti Taurat dan Injil. Oh, katanya Al-Quran ada Taurat dan Injilnya. Mana ayatnya? Bisa nggak pisahkan? Dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Ada nggak? Bisa nggak pisahkan ayat-ayat itu? Kalau Zulkifli mengolok bahwa Alkitab itu palsu. Kalau Zulkifli mengatakan Alkitab itu hasil karya wartawan. Coba tunjukkan yang membenarkan hadis dan fikih yang sekarang dianut oleh Zulkifli, yang sering dilakukan siang dan malam, di mana ayatnya dibenarkan menurut Quran saja.
Jadi Anda ini mesti berpikir, siapa Anda? Sampai mengolok-molok LAI segala macam, LAI. Apakah Anda profesor yang sudah paling pintar? Mestinya lihat diri kita, kemampuan kita ini sejauh mana. Yang menulis Alkitab ini adalah pewahyuan daripada Tuhan. Makanya Al-Quran juga membenarkan, tidak berani menyalahkan. Nah, perintah mengikuti hadis dan fikih di mana ayatnya di Al-Quran, itu yang harus Anda pikirkan. Perintah harus mengikuti Muhammad bin Abdullah, di mana ayatnya. Itu harus dipikirkan. Karena di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Jelas, Zulkifli? Ini justru membuktikan kamu itu tidak ada ilmu sama sekali terhadap Al-Quran. Apa yang diterangkan dalam surah Ali Imran itu menceritakan tentang kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Kamu ingin mengatakan Perjanjian Lama itu kitabnya Nabi Musa? Kamu pikir Nabi Musa pakai bahasa Indonesia gitu? Kamu ingin katakan Perjanjian Baru itu kitabnya Nabi Isa? Jadi kamu memahami Nabi Isa atau Yesus selama ini menerima wahyu dari Allah itu pakai bahasa Indonesia gitu? Salah kamu. Yang dimaksud Al-Quran sebagai Alkitab itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa dan kitab yang diberikan kepada Isa. Nah, kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Kitabmu itu terjemahan dari kitabnya Markus, kitabnya Lukas, kitabnya Paulus. Itu yang kamu perlu sadari. Itu kitabmu itu bukan kitabnya Yesus itu. Kitabnya orang-orang yang tidak dikenal. Nanti belakangan baru dikasih sampul nama mereka dengan sebutan Yohanes, Petrus, dan seterusnya. Kamu harus belajar itu. Dan kalau kamu mengimani tentang apa yang dituangkan di dalam surah Ali Imran dan juga Al-Maidah tentang Alkitab dan Torah, Injil yang diwahyukan kepada Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, maka jangan lupa itu bukan ending dari pengabaran tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Endingnya itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu endingnya. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menuliskan gospel dengan tangan mereka sendiri. Siapa itu? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, Anus. Itu kecelakaan besarlah bagi mereka. Lalu mereka katakan ini dari Allah. Haza min indillah. Ya. Padahal itu bukan dari Allah, melainkan itu adalah karya tulis murni dari mereka sendiri. Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Namun lebih celaka dan lebih besar celakanya orang yang mengimani tulisan-tulisan mereka ini yang bukan firman Allah, yang bukan dari Allah, diimani sebagai firman Allah, termasuk kamu. Paham sampai di situ? Jadi ketika Al-Quran mengatakan kami yang telah menurunkan Torah, menurunkan Injil sebagai petunjuk bagi mereka, ya, itu tidak sedang menjadikan sebagai akhir daripada pengabaran tentang kitab itu. Kitab yang datang sebelum Al-Quran itu diterangkan endingnya adanya kitab yang diakui sebagai kitab dari Allah,
padahal itu adalah buatan karya tulis tangan mereka sendiri. Ya. Lalu kemudian di surah As-Zukhruf, Ali Imran, Al-Baqarah, di ayat yang lain, itu jelas dikatakan bahwa kegemaran penulis-penulis terdahulu itu menyembunyikan firman Allah, mencampur adukkan dengan karangan mereka, lalu mengatakan itu dari Allah. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Kamu harus belajar lagi. Kalau kamu ingin berpura-pura jadi murtadin, kamu harus total. Jangan setengah-setengah. Nah, itulah sebabnya Zulkifli, kenapa orang sholat akan celaka? Sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi, "Fawailul lil musallin alladzina hum yura'una alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un." Itulah sebabnya kenapa orang Islam akan celaka. Karena umat Islam melakukan dari kitab kuning itu tadi, kitab Safinah, melakukan karangan manusia yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Rukun Islam kan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ditulis di dalam kitab kuning, namanya Syarah Safinatun Najah. Kemudian dikatakan oleh umat Islam, ini perintah Allah. Salat itu perintah Allah. Syahadat itu perintah Allah. Padahal di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di Al-Quran salat 5 waktu. Maka yang melakukan dari kitab karangan itu boleh nulis manusia, boleh pemikiran manusia. Al-Quran mengancam dengan wawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat ditentukan akan celaka. Hei saudara-saudaraku, yang tidak mau celaka, tinggalkan itu. Karena itu menurut Al-Quran akan celaka. Hanya orang sholatlah yang ditentukan celaka. Kemudian surat 19 Maryam ayat 71 berkata, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makdiyan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba bayangkan, mendatangi neraka sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ngeri enggak? Ngeri, teman. Kalau tidak segera meninggalkan, saudara sudah diikat oleh yang namanya sholat. Karena saya tahu, sholat 5 waktu itu sebenarnya bukan perintah Allah, tapi perintah Anas bin Malik. Awalnya Anas bin Malik memerintahkan sholat kepada Nabi 50 kali sholatan. Kemudian katanya ditawar oleh Muhammad 9 kali menjadi 5 kali sehari semalam. Sholat yang 5 waktu itu bukan ibadah kepada Allah. Sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama. Ingat, sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama Islam. Jelas Zulkifli? Sholat 5 waktu itu mendirikan tiang agama Islam. Dalilnya mana? As-sholatu imaduddin. Artinya, sholat itu tiangnya agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Man, siapa itu man akomaha mendirikan sholat 5 waktu, faqad hadamadin, faqad akomadin, maka yakin mendirikan agamanya.
Waman tarokaha, dan siapa yang meninggalkannya merobohkan agamanya. Kan begitu. Jadi Islam itu bisa dilihat dari mendirikan sholatnya. Orang yang tidak mendirikan sholat 5 waktu, tidak kelihatan Islamnya. Jadi sholat 5 waktu itu hanya ciri, hanya tanda orang Islam. Tenger. Itulah sebabnya orang sholat itu akan celaka. Ngeri nggak? Ngeri. Orang sholat ditentukan akan masuk mendatangi neraka. A'udzubillahi min dzalik. Saudara takut masuk neraka? Segera hijrah kepada Taurat dan Injil yang dibenarkan oleh Allah. Ingat, tidak satu ayat pun Al-Quran mengatakan Allah membenarkan hadis dan fikih. Tidak satu ayat pun. Oleh karena itu, siapa yang ingin diselamatkan, tinggalkan ajaran karangan manusia. Ajaran karangan manusia, rukun Islam itu karangan, tinggalkan itu. Hijrah kepada Taurat dan Injil, mengikut Yesus, menemukan jalan yang lurus. Itu yang benar. Daripada mati masuk neraka di dunia sudah sengsara, rugi double kalian. Ini yang keempat kalinya saya mendengarkan kamu mengatakan kalimat ini, membacakan surat ini dengan cara yang salah, dan itu kamu lakukan berulang-ulang. Ya, jujur saya katakan, andai saja malam ini saya menemukan seorang Kristen yang mau berdebat dengan saya, jijik rasanya berdebat samamu. Najis. Tetapi saya merasa kamu itu harus dikanter, karena kamu itu adalah penyesat. Harus diluruskan pemahamanmu itu tentang Islam, karena bisa meracuni Islam yang awam. Ya. Karena apa yang kamu sampaikan itu adalah serampangan, tidak berdasar kepada kebenaran Al-Quran. Kamu katakan celakalah orang yang sholat. Ya, ini kamu menafsirkan buta. Kamu katakan celaka orang yang sholat, maksudnya itu jangan kamu sholat, karena Allah mengancam orang-orang yang sholat. Ya. Itu maksudnya kamu kan? Kamu ingin menyampaikan itu kan? Karena memang kamu tidak ada ilmu untuk itu. Itu aja terus kau putar-putar. Ini yang keempat kalinya aku mendengarkan kamu membahas tentang ini. Dengan kata lain, kau pamer ketidaktahuanmu tentang Al-Quran. Nah, sekarang di ujung kalimat kamu ini kau katakan, coba kau tunjukkan firman Allah dalam Al-Quran yang membahas tentang kitab hadits, tentang tafsir dan seterusnya. Inilah kebahlulannya kamu. Mohon maaf saya harus katakan itu. Kalau saya bertanya hal yang sama kepadamu, tunjuk di mana Yesus mengatakan tentang gospel, di mana Yesus menerangkan tentang kitab Lukas, kitab Markus, kitab Paulus, kitab Yohanes yang sekarang kau jadikan sebagai kitab suci. Di mana? Ada enggak? Sampai gigimu rontok semua, berubah menjadi gigi gorila, tidak akan pernah bisa kau temukan, karena memang tidak ada. Kalau tentang hadits, ya, itu sudah jelas dalam Al-Quran. Kami mengutusmu Muhammad SAW untuk menyampaikan hikmah pada mereka. Hikmah ini apa? Inilah hadits, menerangkan apapun yang ada di dalam Al-Quran. Kamu nggak paham hadits itu apa? Hadits itu adalah penjabaran tentang firman Allah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran itu yang mereka terima dari Allah. Ketika ada perintah, seperti misalnya perintah untuk melaksanakan sholat, bagaimana kemudian orang-orang itu melakukan sholat? Sementara dalam Al-Quran tidak dijabarkan tentang, tidak diuraikan tentang bagaimana orang-orang itu harus mendirikan sholat ibadah. Rasulullah
sebagai utusan Allah yang kemudian menerangkannya. Makanya dia katakan, sallu ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi salatnya umat Islam itu mencontoh kepada Rasulullah. Maka yang mencontoh kepada Rasulullah disebut sebagai pengikut Rasulullah. Sama ketika Yesus mencontohkan hal-hal tentang ibadah, maka yang mengikuti Yesus itulah yang disebut sebagai pengikutnya. Yesus sunat, pengikutnya sunat. Yesus puasa, pengikutnya puasa. Yesus sujud dalam beribadah, pengikutnya juga sujud dalam beribadah. Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan, pengikutnya menyembah hanya kepada satu Tuhan. Ya. Yesus tidak merasulkan Lukas, tidak merasulkan Paulus, tidak merasulkan Yohanes, tidak merasulkan Petrus, tidak merasulkan Matius. Pengikutnya juga sama. Yesus tidak mengkitabkan Lukas, kitab Lukas, tidak mengkitabkan surah-surah Paulus, pengikutnya yang asli juga sama. Itu kalau disebut sebagai pengikut. Nah sekarang Islam disebut pengikut Muhammad SAW, maka Islam mengikuti seluruh instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Sah. Nah sekarang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh umat Kristen yang berasal dari contoh yang dicontohkan oleh Yesus. Ada? Ada. Ibadah hari Minggu bukan contoh Yesus. Nyembah Yesus bukan contoh dari Yesus. Makan babi bukan contoh dari Yesus. Ya, konser di gereja bukan contoh dari Yesus. Makan babi bukan contoh dari Yesus. Bukan, tidak ada satupun amalan dalam agamanya orang Kristen yang mereka lakukan berdasarkan dari contoh yang mereka lihat dari Yesus. Nggak ada. Ya, saya boleh taruhan untuk itu. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintahku, engkau akan mengikuti ajaranku. Sementara Kristen tidak ada satupun ajaran Kristen yang berasal dari Yesus. Aku mengenal murid-muridku, murid-muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mereka mengikuti aku. Tidak ada satupun amalan agama di dalam ajaran Kristen yang mereka ikuti dari ajaran Yesus. Berarti mereka Kristen ini bukan murid Yesus, gitu loh. Ya, jadi Meme Kece sekali lagi saya katakan samamu, andai saja ada dari pendeta atau pastor yang bersedia berdialog dengan saya, maka saya najis. Jijik saya berdiskusi dengan kau yang tidak ada ilmu sama sekali. Kamu hanya numpang tenar melalui nama Zulkifli M. Abbas. Ya, jangan kamu kira saya tidak tahu itu. Ya. Nah, sekarang kembali kepada topik. Saya sudah membeberkan samamu dosa-dosa Yesus di dalam kitabmu itu bertaburan. Yang kemudian kamu katakan, aku menuhankan manusia bernama Yesus karena Yesus itu adalah manusia suci. Salah kamu. Kamu salah. Ya, saya kasih satu contoh lagi. Kamu baca Matius 12 ayat 46 sampai ayat 50. Bagaimana kemudian Yesus tidak mengakui ibunya, menolak bertemu dengan ibunya, dan membiarkan ibunya kepanasan di luar rumah. Itu kamu baca di dalam Matius 12 ayat 46 sampai ayat 50. Jadi Yesus itu dalam kitabmu adalah anak durhaka, menolak ibunya, tidak mengakui ibunya. Ya, jadi jangan kau katakan Yesus itu orang suci berdasarkan kitabmu. Tidak. Yesus itu suci adanya di Al-Quran. Tapi apakah umat Islam menyembahnya? Tidak. Karena umat Islam itu punya akal dan difungsikan akal itu. Ya. Kalau kamu menyembah Yesus juga punya akal, tapi kau fungsikan lututmu untuk berpikir. Kau pakai kau punya tumit untuk berpikir. Sehingga yang muncul kemudian adalah akal-akalan. Aku menyembah Yesus karena Yesus wujud. Tidak menyembah Allah karena Allah tidak wujud. Itu namanya kamu bahlul kuadrat. Ya, karena itu sekali lagi saya katakan, saya tidak akan pernah berdiskusi dengan kamu andai saja ada pendeta atau pastor yang bersedia ya berdiskusi dengan saya. Sayangnya, sebagai orang bayaran, kamu mengecewakan jemaatmu.
Ngerti? Oke, saya akhiri sampai di sini ya. Memang kucluk, karena ilmumu tidak ada peningkatan sama sekali. Ya, sekali lagi saya katakan, andai saja ada pastor atau pendeta yang bersedia berdiskusi dengan saya jijik berdiskusi dengan kamu. Kamu nggak ada ilmu sama sekali. Hanya akal-akalan aja. Ya, ketidaktahuanmu itu kamu mencoba menutupinya dengan retorika. Ya, dan karena ini sudah ada undangan ke Zoom, jadi Anda saya tinggal. Yang paling penting di sini adalah saya dan kamu telah membuktikan bahwa yang kau sembah itu adalah manusia. Dan manusia yang kau sembah itu bukanlah orang suci, tapi adalah orang yang durhaka kepada kepada orang tuanya. Mengatakan orang tuanya dengan perempuan. Mengatakan kepada orang tuanya bukan ibunya, tapi yang diakui sebagai ibunya adalah saudara-saudaranya. Sementara ibunya dibiarkan di luar rumah kepanasan. Ya, untuk itulah saya katakan samamu, kita sudahi di sini aja. Kamu numpang tenar dengan menggunakan nama saya, ya. Tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan demikian kamu bisa menjadi waras kembali. Jika benar kamu itu dulu pernah Islam, tapi saya sanksi dengan itu. Yang saya tahu Anda itu adalah mantan TKI. Ya, mantan TKI yang memiliki KTP Islam hanya untuk mendapatkan nafkah di negeri orang Arab. Di sana kamu belajar mengaji di majikanmu, bukan belajar, dengar-dengar majikanmu ngaji, karena kau terlanjur mengaku Islam melalui KTP-mu biar bisa tembus menjadi TKI di sana. Jadi kita sudahi saja. Pesan saya, silakan Anda belajar lagi, habis itu temui saya. Oke? Salam beda Tuhan.